capainya pembelajaran. Dan adapun capaian pembelajaran yaitu memahami hakikat, tujuan, dan pokok-pokok penulisan teks pengumuman dan menyampaikan pengumuman dalam bahasa Makassar. Lalu dilanjut dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan hakikat dan tujuan pengumuman. Yang kedua, menentukan pokok-pokok pengumuman. Dan yang ketiga, siswa terampil menulis teks pengumuman dalam bahasa Makassar. Dan yang keempat, siswa terampil menyampaikan pengumuman dalam bahasa Makassar. Baik, kita masuk di materi. Ada yang tahu apa itu lapangan atau pengumuman? Tidak tahu ya Pak Ibu. Saya Ibu. Ya coba. Lapangan atau pengumuman yaitu sesuatu informasi penting. Oh iya. Jadi tepuk tangan dulu. Ya, pengumuman itu biasanya dipajang di depan tempat pengumuman, di koran atau di tempat-tempat umum lainnya. Dalam bahasa Makassar, pengumuman disebut dengan papilapangan. Papilapangan ini sangat berguna apabila seseorang atau organisasi atau investasi memiliki sebuah kegiatan. Misalnya sebuah upacara adat berniat agar kegiatan ini dapat diketahui oleh orang banyak atau materi. Dan adapun hakikat pengumuman. Hakikat pengumuman yaitu adalah surat sampaian kepada umum. Sekelompok khayalan tanpa harus diketahui siapa yang bekerja. Yang baik, yang kedua itu hakikat pengumuman. Pengumuman adalah surat yang disampaikan kepada umum. Sekelompok khayalan tanpa harus diketahui siapa dan berapa jumlah pembacanya dan siapa pun yang berhak membacanya. Namun, tidak semua pembaca itu berkepentingan atau pengumuman yang dibuat mengkomunikasikan dan menginformasikan satu gagasan, pikiran kepada pihak lain. Pengumuman adalah salah satu bagian dari surat yang dibedakan berdasarkan jumlah dan sasarannya. Dan yang ketiga itu tujuan pengumuman. Adapun tujuan pengumumannya yaitu sesuatu yang dikehendaki atau yang diinginkan dalam pengumuman. Adapun bagian-bagian yang sangat penting dalam sebuah pengumuman yang harus ada di dalam setiap pengumuman adalah satu, kepala pengumuman, dua, isi pengumuman, dan tiga, penutup pengumuman. Baik, kita memasuki pokok-pokok pengumuman. Yang ke-1, pokok-pokok pengumuman yang baik harus dipahami oleh si pembuat pengumuman. Pokok pengumuman yaitu 1. Tujuan pengumuman, 2. Isi pengumuman, 3. Kesalahan pengumuman, 4. Media yang digunakan, 5. Bahasa pengumuman, dan yang terakhir itu bentuk pengumuman. Baik, kita memasuki keterampilan berbahasa. Dan di sini ada contoh keterampilan berbahasa yang akan dibacakan. Tapi sebelumnya di sini ada yang bisa membacakan contoh ini? Nanti Ibu, Nata. Ya, nanti. Nata. Saya semangat. Bilangnya bagi-bagi itu pengumuman pun. Remaja masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tautoya kamaya kompa saribatan malapili kasing niya kahade. Jadi ane kunjung ke papila mangang bidaleka malapili tasing. Angkananya dibandingna sanenga tanggal 27 Maret 2020 Tetet 7 lewat 30 menit di Minasai hasil ki batu ditampaka ane atau masih kita kala ngadakan ki kerjarati si gamba jinne kurati kubabatuan ki barang misara jaki umur malabu si lambuku magasing
Naki kulle batu nangkasi solana na kulle tangkasa masibita. Nasana todo nyawata sambayan sigama dine kuwati kupabatu ikatyase. Nakutoko mo siagang kana papasalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke. Silakan duduk. Baik, itulah tadi contoh dari pengumuman. Jadi tahu kan apa itu pengumuman? Yellow. Nah, jadi semua sudah tahu. Terakhir kita memasuki rangkuman. Dan ada rangkuman ini dari pembelajaran kita tadi, era globalisasi yang ditandai perkembangan teknologi dan industri membutuhkan informasi dari berbagai sumber. Salah satunya sumber informasi adalah melalui pengumuman baik di tempat umum maupun media online. Pengumuman adalah surat yang disampaikan kepada umum. Sekelompok khayalan tanpa harus diketahui siapa dan berapa jumlah pembacanya. Pengumuman yang baik memiliki pokok-pokok yang harus dipahami oleh si pembuat pengumuman. Pokok-pokoknya pengumuman tersebut yaitu 1. Tujuan pengumuman, 2. Isi pengumuman, 3. Pengumuman, dan 4. Media yang digunakan, yang kelima bahasa pengumuman, dan yang terakhir bentuk pengumuman. Baik, itulah tadi pembelajaran kita untuk kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.